Konsep dasar ekonomi dan konsep dasar sosiologi itu adalah bagian dari modul 6 dan 7 dalam mata kuliah konsep dasar IPS. Konsep dasar ekonomi itu ada 2 kegiatan belajar, ya. Yang pertama, ada kegiatan belajar 1, yaitu isinya tentang permasalahan ekonomi, mencakup pengertian, kelangkaan, kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, ya, alat pemuas kebutuhan manusia, dan faktor produksi kewirausahaan. Sementara kegiatan belajar 2 itu ada bentuk-bentuk badan usaha yang meliputi jenis perusahaan menurut lapangan usahanya dan perusahaan menurut tanggung jawab pemiliknya. Sebagai pendahuluan, kalau kita berbicara tentang ekonomi, maka kita berbicara tentang perut biasanya. Itu sudah umum. Bahwa ketika kita bicara ekonomi, maka kita bicara tentang perut. Kenapa perut? Karena perutlah yang jadi ukuran manusia itu bisa makan atau tidak. Ya. Ekonomi itu dipahami sebagai kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan keberadaannya sangat terbatas, sehingga bagaimana usaha manusia untuk memperolehnya. Nah, dalam hal ini, ekonomi merupakan kegiatan manusia yang memang dilakukan dari detik ke detik seterusnya, dari setiap harinya. Dalam konsep dasar ekonomi, Bapak tegaskan lagi, kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuh kebutuhan keberadaannya sangat terbatas, sehingga bagaimana usaha manusia untuk memperolehnya. Dalam hal ini maksudnya itu, karena manusia itu dari hari ke hari pasti melakukan kegiatan ekonomi, maka manusia pasti mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhannya? Macam-macam. Nah, ini akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tujuan utama dari pembahasan mata kuliah konsep dasar IPS, khususnya tentang konsep dasar ekonomi ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan dan menjelaskan konsep dasar ekonomi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menentukan tindakan alternatif yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengajarkan konsep dasar ekonomi kepada peserta didik, khususnya anak SD nanti di kelas. Bagi yang sudah mengajar khususnya, dan yang calon guru nanti kalau ketika sudah ada di kelas. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan tindakan ekonomi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya di kelas, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan rumah. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan tindakan ekonomi tersebut. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan tindakan yang efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ya mahasiswa harus beda. Yang mana efisien dan efektif itu yang diambil. Dalam hukum ekonomi, prinsipnya ya emang 2 ini. Ini tuh bagian dari prinsip ekonomi loh. Efisien dan efektif. Semua kegiatan ekonomi harus ini, efisien dan efektif. Kan udah jelas. Ekonomi itu siapa yang tidak tahu? Pengeluaran sekecil-kecilnya. Pemasukan atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasti itu semua, apalagi ibu-ibu. Beli baju 100.000 pengen dapatnya 6 juta Tanah Abang misal ya. Memang lumrah seperti itu manusia. Halo tes, apakah kedengeran suara Bapak? Ya, oke. Kita lanjut. Kegiatan belajar 1, permasalahan ekonomi. Apa sih ekonomi? Kita tiap hari bicara ekonomi, bicara perut, bicara makanan, bicara kebutuhan hidup. Sebetulnya apa ekonomi? Ekonomi itu ya, Bapak tidak akan menjelaskan detail, tapi di sini diartikan secara etimologi itu ya ada kata oikonomia, artinya 2 kata dibagi menjadi oikos dan nomos. Oikos itu rumah, nomos aturan, artinya aturan yang rumahan gitu kan. Jadi secara tata bahasa, etimologi, secara arti kata, diartikan sebagai ilmu yang mengatur tentang rumah tangga, itu ekonomi. Makanya Bapak tadi bicara perut, karena dalam rumah tangga yang unsur utama yang dipenuhi kebutuhannya adalah perut. Makan. Itu primer kebutuhannya. Nanti dijelaskan kebutuhannya.
Nah, sementara dalam pengertian sehari-hari ekonomi itu dipahami sebagai kegiatan kita manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Itu ekonomi. Kegiatan kita dalam usaha kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu namanya ekonomi. Tapi para ekonom memberikan batasan yang beda-beda memang. Nah, apa sih ekonomi itu, bla bla bla, banyak lah. Tapi secara umum kita pahami dulu mari bahwa ekonomi adalah bagaimana kita sebagai manusia memiliki kegiatan, yaitu pemenuhan kebutuhan setiap hari. Itu ekonomi. Apa sih ilmu ekonominya? Nah, ilmu ekonomi bedanya apa dengan ekonomi? Bedanya ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kita bisa memahami tentang ekonomi itu sendiri. Ya, kita harus belajar tentang sesuatu, yaitu namanya ilmu ekonomi. Beda tuh. Ekonomi itu adalah usaha pemenuhan manusia kebutuhan hidupnya, sementara ilmu ekonomi adalah sesuatu yang digunakan untuk mempelajari perilaku tadi. Gitu. Itu ilmu ekonomi. Lanjut. Nah, di sini kedudukan ekonomi dibandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Kedudukannya. Jadi, ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan ini ya. Itu dibagi dua. Ada ilmu pengetahuan itu sendiri disebut science ini, dan ada yang namanya ilmu humaniora atau humanitarian science. Bapak jelaskan dulu, ada sesuatu di masyarakat kita yang salah selama ini dipahami. Apa sih Pak? Kok bisa seperti itu? Pak Fazin bisa menjelaskan. Yaitu tentang pemahaman tentang orang IPS atau anak IPS dengan anak IPA atau dengan orang IPA. Katanya orang IPA itu orang sains, sementara orang IPS bukan orang sains, tapi orang IPS saja gitu. Itu yang salah. Mohon maaf, bukan cuma 1-2 saja, mungkin sekitar guru-guru dan yang lainnya banyak juga yang belum paham mungkin ya. Tapi Bapak rasa semoga saja tidak. Jangan sampai ada pembedaan masalah anak IPS, anak IPA. Anak IPA disebut anak sains, sementara anak IPS tidak disebut anak sains. Itu yang salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena sudah jelas ilmu pengetahuan itu dipahami sebagai sains. Jadi nggak ada istilah IPA, anak IPA adalah hanya anak IPA saja yang anak sains. Tidak bisa. Anak IPS juga ya sama anak sains. Hanya kebiasaan di kita menyebut anak IPA itu anak sains. Walaupun betul, itu salah tidak Pak? Betul, itu nggak salah. Tapi alangkah lebih bijaknya, lebih baiknya jika menyebut IPS juga anak sains. Kenapa? Karena arti sains itu sendiri adalah ilmu pengetahuan, bukan IPA. IPA itu betul di sini tadi sebagai ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri. Tapi sains yang pertama, sains yang keduanya ya ini ilmu humaniora. Siapa dia? Ya termasuk IPS tadi, yang anak IPS Bapak maksud tadi. Di sini adanya. Itu ya, paham semua ya. Jadi jangan sampai hanya menyebutnya anak sains itu hanya anak IPA. Enggak, salah. IPS juga anak sains. Secara keilmuan, dua-duanya merupakan sains. IPA dan IPS itu termasuk sains. Hanya Bapak menyalahkan ataupun mengklarifikasi, jangan sampai hanya menyebut anak IPA saja anak sains. IPS juga sama sains. Di kita, di masyarakat kita umumnya memahami kan gitu. IPA itu IPS, maaf. IPA itu sains, IPS itu bukan sains. Nah, itu yang harus diluruskan. Jadi mulai sekarang mahasiswa sudah tahu dari Bapak. Harus meluruskan itu. Betul, tapi kan Bapak bilang tadi, tidak salah kalau menyebut anak IPA itu sebagai anak sains. Enggak salah. Tapi yang adil dong, sebutlah si IPS ini sebagai orang sains juga. Jangan sampai menyalahkan, wah ini anak IPS bukan anak sains. Itu yang salah maksud Bapak di sana. Itu ya, matematika, fisika, kimia, biologi itu bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang dimaksud, yang sains pertama tadi. Yang kedua ilmu humaniora, ini juga sains. Disebut humaniora, humanitarian science. Ada di dalamnya ilmu kerohanian dan ada ilmu sosial. Nah, yang kita bahas itu maksudnya di sini kita bergeraknya ranah ini. Sosiologi, ekonomi, hukum tata negara, dan sejarah. Itu ilmu sosial. Karena humanioranya juga dibagi dua, ilmu rohanian dan ilmu sosial. Itu bagian dari science or ilmu pengetahuan. Lanjut. Kelangkaan. Terbatasnya atau langkanya alat pemuas kebutuhan ini menjadi masalah kadang. Sekali lagi, kenapa kelangkaan masuk di sini?
Karena dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi kadang terjadi ini keterbatasan kelangkaan. Nah, ini yang jadi sumber masalah, termasuk sumber masalah dalam ekonomi. Kenapa? Karena ketika kelangkaan ini terjadi maka akan muncul permintaan yang tinggi sementara pemenuhannya yang sedikit. Nanti muncul kelangkaan. Kalau sudah muncul kelangkaan, orang bisa kelabakan. Bapak ambil contoh ke atas saja yang simpel. Mohon maaf, wajah Bapak kelihatan nggak di situ di screen? Ya, oke. Sekali lagi, kalau ininya kelihatan PowerPoint. Oke, sip. Kelangkaan sekali lagi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara produksi dengan permintaan, antara penyediaan dengan permintaan. Tolong dimatikan dong. Nah, sekali lagi kelangkaan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara produksi dengan kebutuhan. Kebutuhannya 10, produksinya cuma 5. Jelas ada 5 orang yang tidak tersalurkan kebutuhannya. Ini bisa terjadi di dalam ekonomi. Sering sekali. Kita ambil contoh yang terbaru saja. Di masa pandemi COVID-19 sekarang, kebutuhan masker meningkat jauh berkali-kali lipat daripada hari biasa sebelum COVID. Sebagai contoh, Bapak punya klinik ya Bu, ya di rumah ada klinik ya, walaupun dikelola oleh keluarga gitu ya, oleh kakak misalnya. Ini membutuhkan klinik. Bahkan Bapak sampai gerak waktu itu untuk mencari di mana masker nih. Karena biasanya nggak susah, masker itu di stok oleh supplier. Semenjak COVID muncul waktu awal-awal itu, wah langka sekali. Kenapa? Kita kan butuh untuk pasien, untuk dokter, untuk perawat, untuk tenaga medis lainnya yang kerja di klinik itu. Sementara pasokan itu sedikit atau bahkan waktu itu susah sekali. Otomatis muncul kelangkaan kan? Itu terjadi karena kelangkaan juga. Apa yang terjadi? Pemenuhan kebutuhan tadi tidak tercipta, makanya muncul kelangkaan. Harga tinggi pun kita beli bahkan. Jadi kalau barang-barang mahal di toko itu jangan nyalahkan toko, bukan salah toko itu sebetulnya. Karena toko itu menjual biasanya memang sesuai dari harga yang masuk kepada mereka. Ya wajar ngambil untung sedikit mah, gitu. Namanya orang jualan. Tapi munculnya kelangkaan tuh yang menjadi penyebab salah satunya tentang masalah ekonomi. Itu saja ingin memperjelas saja. Selanjutnya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu selalu bertambah sifatnya dan tidak pernah terbatas, ya. Selalu bertambah dan tak pernah terbatas. Walaupun kebutuhan manusianya beda-beda, ada yang butuh sedikit, ada yang banyak. Misalkan Budiana Sari, misalkan butuh kerudungnya 4 dalam 1 hari. Mungkin beda misalkan dengan Delta yang kebutuhannya cukup 1 dalam 1 hari, enggak ganti-ganti 1 hari misalkan. Misal ya. Ya itu kan semua orang punya kebutuhan masing-masing. Budiana Sari butuh sepeda di masa pandemi COVID. Delta tidak butuh. Karena cukup punya motor saja sudahlah. Karena sekarang kan sepeda jauh lebih mahal, jauh lebih ngetren daripada motor gitu kan. Contoh. Artinya punya kebutuhan yang memang beda-beda. Setiap manusia pasti seperti itu hukumnya. Yang pertama, perbedaan tingkat kebutuhan itu disebabkan oleh apa? Pertama, ada status sosial. Contoh, pekerja pabrik dengan guru, buruh tani dengan pemilik tanah, beda kebutuhannya. Kedua, tingkat pendidikan. Maaf, Pak Fazin dengan mahasiswa misalkan. Jelas beda. Bapak jauh lebih butuh yang namanya laptop daripada mahasiswa. Kenapa? Karena memang kalau Bapak tidak ada laptop, Bapak tidak bisa menjelaskan ke mahasiswa secara umum, walaupun di handphone bisa, tapi akan sukar. Beda dengan mahasiswa. Kalau satu mahasiswa misalkan, Bapak ambil contoh, Nurdiana misalkan tidak punya laptop, nggak terlalu bermasalah. Kalau Pak Fajri yang nggak punya justru masalah. Kenapa? Karena menyangkut nasib kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas semester lainnya yang Bapak ajar. Itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan atau kebutuhan manusia itu yang memang disebabkan oleh salah satunya tingkat pendidikan. Maaf, karena Bapak sebagai pengajar otomatis lebih tinggi dari yang diajar misalkan. Nggak mungkin Pak Fajin lulusan SMP ngajar lulusan SMA, nggak mungkin kan. Minimalnya yang sudah S2 ataupun master mengajar ke yang di bawahnya, yaitu ke S1 misalkan.
Kan sekarang aturan seperti itu. Makanya tingkat pendidikan jadi faktor penyebab perbedaan tingkat kebutuhan salah satunya. Yang ketiga ada faktor kemajuan kebudayaan. Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang kebutuhannya beda. Bapak lagi-lagi contohkan. Tadi misalkan Bu Diana. Diana Sari misalkan punya termasuk zaman orang zaman dulu misal. Berarti dia masuk ke generasinya itu generasi memang generasi Y. Generasi Y ini misal ini contoh ya. Masuk ke generasi Y beda dengan orang yang dengan generasi Z. Siapa sih orang generasi Y? Generasi Y itu yang ya kurang lebih lah ya. Lahir sebelum 90-an ke sana. Ini generasi Y misalkan. Atau 80-an ke sana. Generasi Y ini membutuhkan sesuatu kebutuhan yang memang tidak seperti orang zaman milenial sekarang. Walaupun dalam perjalanannya yang termasuk generasi Y tadi beriringan berbarengan dengan generasi Z hidupnya. Mau tidak mau mereka harus mengimbangi mengikuti generasi Z. Contohnya dalam penguasaan ilmu teknologi. Kenapa? Bapak jelaskan tentang kemajuan kebudayaan. Ada 3 atau 4 tahap. Pertama, ada revolusi industri 1. Revolusi industri 1 itu di mana orang bisa menemukan mesin uap. Ya, mesin uap. Misalkan kereta dengan mesin uap kan jalan. Kemudian menemukan mesin jahit. Ya. Generasinya beda. Kemudian menemukan tenaga dengan mesin jahit dan yang lain-lain. Ini teknologi udah beda tuh. Pertama seperti tadi, kedua misalkan ada tenaga seperti mesin jahit, kemudian apa ya, tenaga yang digunakan itu belum sifatnya menggunakan listrik lah, belum ya. Kemudian muncul tenaga uap. Tenaga uap. Tenaga listrik. Tenaga listrik ini muncul misalkan tenaga listrik misalkan orang yang dulu nyetrika memakai arang, ya kan? Kemudian zaman berubah, 70-80 zaman berubah. Orang nyetrika itu menggunakan listrik. Sudah berubah belum zaman? Itu dari revolusi industri 1 ke revolusi industri 2 tuh. Orang menyetrika gantian, nggak lagi memakai arang, tapi memakai listrik. Hilang arang, muncul listrik. Kemudian dari arang ke listrik tadi, orang juga setelah menemukan listrik tadi, setelah menemukan generasi yang menggunakan listrik sebagai kekuatan utamanya, berkembang menjadi revolusi industri 3. Muncullah yang namanya teknologi digital, internet dan lain-lain. Nah, muncul generasi digital, internet, muncul televisi berwarna, ditambah kemudian muncul dengan teknologi internet, orang bisa ngobrol dari jauh dengan bertatap muka dan lain-lain, media sosial muncul segala macam. Itu revolusi industri 3 tuh muncul di awal 90-an. Setelah itu zaman berubah. Orang yang tadinya canggih di generasi ketiga atau di revolusi industri 3 tadi berkembang menjadi kebutuhannya berkembang menjadi jauh lebih kompleks. Oh ternyata lebih ngeri lagi sekarang revolusi industri 4.0. Internet atau teknologi digital sudah menjadi kebutuhan. Kalau dulu hanya pemenuhan kebutuhan dalam hal tertentu saja, sekarang sudah menjadi kebutuhan setiap hari oleh kita. Di zaman revolusi industri 4.0 sekarang ini. Belajar saja harus memakai online. Contohnya hari ini kita bicara dari laptop. Menggunakan teknologi digital. Bagaimana kekuatan utama digital itu mempengaruhi kita semua termasuk dalam bidang pendidikan sekarang. Nah, yang lebih gila lagi, pasti semua mahasiswa pernah belanja di online shop. Betul tidak? Halo? Yang lain masih ada? Ya. Oke, kita lanjut. Pasti semua mahasiswa pernah yang namanya belanja online shop. Baik itu merek tertentu, mau Shopee, mau Lazada, mau apapun namanya lah, bukan jualan. Pokoknya udah pernah kan?
Tapi pernahkah mahasiswa berpikir satu hal? Ternyata otak kita bisa dianalisis oleh mesin. Nah, pasti semua belum sadar. Semua menggunakan itu dan menganggap sepele mungkin bahkan. Tapi tanpa sadar kita semua sudah bisa diprediksi kemampuan analisis kita dari otak kecil dari kita. Apa buktinya? Coba lihat ketika semua mahasiswa atau Bapak misalkan belanja di online, segala sesuatu yang kita inginkan itu biasanya muncul tanpa kita minta. Yang penting kuncinya satu, di awal sekali saat kita membuka aplikasi tersebut, kita mengetik sesuatu yang kita harapkan, satu saja, satu kata saja. Misalkan ceritanya, misalkan Yayang Thayyibatul nih, Yayang Thayyibatul tuh misalkan belanja belanja ini, misalkan belanja sepeda karena pengen jalan-jalan sepeda kayak orang-orang misalkan, beli sepeda online. Ternyata diketiklah sepeda. Jangan salah, kita sudah bisa dianalisis dari pertama kali kita menuliskan kata sepeda di aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu berhasil beli, ya yang berhasil beli, kemudian esokan harinya setelah beli sepeda, ketika kita membuka aplikasi yang sama, kita bisa dianalitik oleh mesin bahwa kita tuh menginginkan ini. Sadar tidak coba? Coba buka aplikasi itu, biasanya muncul sesuatu yang ini loh, saya tuh pengen ini, saya tuh pengen ini. Dia muncul sendiri di aplikasi kita tanpa kita minta. Itu adalah bagian dari analytical machine. Analytical machine. Artinya apa? Bagaimana mesin menganalisis kemauan kita, keinginan kita. Tapi kita nggak sadar kita sudah dianalisis oleh mesin. Itu ciri khas dari salah satu revolusi industri 4.0. Bagaimana digitalisasi berbicara. Bagaimana digitalisasi itu mempengaruhi kita semua dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal ekonomi. Itu maksudnya. Jadi kemajuan kebudayaan ini jelas. Kebutuhan orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang memang beda. Itulah kemajuan kebudayaan tadi. Kenapa sih kita harus mengikuti generasi yang sekarang? Ya karena bukan kita sih, sebetulnya mungkin orang tertentu saja. Karena banyaknya mungkin mahasiswa juga masuk ke generasi yang memang milenial ataupun generasi ya Z lah, generasi Z. Jangan salah, kan kita nanti ada generasi alpha nanti. Intinya ciri khasnya itu ya dengan digitalisasi generasi Z ya. Kita lanjutkan macam-macam kebutuhan. Ada macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu keinginan yang timbul dalam diri manusia, dalam masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhannya. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan akan barang-barang keperluan hidup yang dapat dinilai dengan uang. Intinya ada dinilai dengan uang di sini. Karena uang sebagai alat tukar menukar. Kebutuhan ekonomi pada prinsipnya punya sifat-sifat tertentu. Satu, setiap orang kebutuhannya beda. Sifatnya seperti itu, jelas. Menurut golongan, suku, agama, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, tidak sama sepanjang waktu dan generasi pasti akan berbeda. Ya, jadi setiap waktu dan generasi tidak akan sama. Tadi Bapak contohkan, generasi Y sama generasi Z itu beda. Kelahiran 70-80-an dengan kelahiran 90-an ke atas sampai 2000 ke atas itu beda. Mahasiswa rata-rata kelahiran tahun berapa Bapak tanya? Siapa ini? Adinda Salsabila ada? Berapa? 99. Oh, 99. Rata-rata 98 99 ya. Berarti 99 ya, berarti 99 itu zaman SMA ya. Zaman kuliah awal. Nah, itu berarti maksudnya kan generasi udah jelas. Generasi apa itu kira-kira? Ya, generasi Z. Artinya sudah jadi kewajiban untuk penguasaan IT tadi, informasi and technology. Itu ya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya nggak mau yang susah-susah, pengen yang simple-simple. Ini ciri khas generasi Z loh. Nggak mau yang susah-susah, mau yang simple. Kalau ada ini ya udah itu aja lah.
Udah pakai kalkulator aja, nggak usah dihitung. Kalau 7 kali 7 dikurangi 6 dikali 4 dikali 5 dikurangi 7, nggak usah pusing-pusing, udah pakai kalkulator aja. Itu ciri khas pola pikir generasi Z. Tidak mau yang tidak apa, inginnya yang simple-simple saja. Tidak mau yang rumit. Ya pada dasarnya semua orang tidak mau yang rumit, tapi ciri khas dari generasi seperti itu. Ya, selanjutnya jumlah dan mutunya akan selalu berkembang. Pasti. Ya, sifat kebutuhan ekonomi itu jumlah dan mutu akan selalu berkembang. Tadi Bapak sudah sampaikan, masker sebelum COVID-19 sama setelah COVID-19, tingkat kebutuhan jumlahnya beda dan tingkat kebutuhannya juga beda. Mutunya juga mungkin berbeda-beda. Ada yang harganya 8.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000 seperti N95. Itu beda tergantung mutunya. Makanya ada istilah harga tidak bohong. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada bahwa kebutuhan dapat saling melengkapi atau bahkan saling berlawanan. Ini kebutuhannya saling melengkapi dan saling berlawanan. Kalau menyediakan masker ya cukup untuk jumlahnya, cukup untuk mutunya, kemudian bisa melengkapi para dokter, para tenaga medis, relawan, sehingga mereka untung, kita yang penjual untung, pakai juga untung. Pemakai untungnya itu dilindungi kesehatannya, dalam hal ini contoh masker. Penyuplai ya secara ekonomi mereka juga dapat keuntungan hasil uang lain. Jadi sama-sama menguntungkan, gitu, saling melengkapi. Menurut kepentingan dan tujuannya, satu kebutuhan primer, ya. Menurut kepentingan dan kebutuhannya itu dibedakan, satu kebutuhan primer, dua kebutuhan sekunder, tiga tersier. Semua sudah tahu lah. Primer itu urusan perut, makan, minum, pakaian, rumah. Kemudian sekunder, pakaian bagus, sepatu, radio. Kebutuhan tersier, contohnya mobil, rumah mewah. Sepeda, kayaknya sepeda bagus masuk sini juga, tapi yang bagus. Sepeda yang harga ratusan juta, yang puluhan juta misalkan, masuk juga ke tersier. Kemudian selanjutnya, menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pemakaian dapat diklasifikasikan satu, barang substitusi. Kedua, barang komplementer. Apa sih barang komplementer substitusi itu? Barang yang saling menggantikan pemakaiannya. Contoh, beras dengan jagung. Kalau misalkan Nur Jamilah tidak mampu memakan beras, ya udah makan jagung saja gitu. Itu namanya barang substitusi. Ya kalau nggak ada mentega ya pakai minyak goreng. Ini nggak ada mentega, pakainya pakai minyak apa? Nggak ada mentega tapi pakainya balsem, nggak bisa lah. Gitu. Beda haluan. Kemudian barang komplementer, contohnya barang yang memakainya harus bersama-sama, gula dan kopi, mobil dengan bensin, jangan sampai mobil dengan air putih. Ah ini mau pengen gratis mobilnya, mobil pakai air putih misalkan, air kali, ya nggak jalan sampai kapanpun. Menurut sifatnya, barang ekonomi klasifikasikan ada barang konkret, ada barang abstrak. Konkret itu bisa dilihat, meja, beras, ya. Barang abstrak itu tidak dapat dilihat, tapi dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya ada nasihat dokter, hiburan, nasihat hukum, itu kan kebutuhan juga. Perbedaan pokok antara barang dan jasa, ya jelas beda. Barang dan jasa itu beda, ya. Barang itu sesuatu berwujud, sementara barang itu juga ada tenggat waktu antara produksi dan konsumsi. Sementara jasa itu tidak ada. Barang tadi berwujud, jasa itu tidak berwujud. Produksi dan konsumsinya ada waktu ya kalau untuk barang. Sementara untuk jasa tidak ada. Kebutuhan manusia menurut sifatnya kelompokan jadi dua macam. Satu jasmani, dua rohani. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa tanyakan. Yang keempat atau poin D, alat pemuas kebutuhan manusia. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud alat pemuas kebutuhan itu. Yang berwujud, yang tidak berwujud, itu ada. Yang habis sekali pakai dan ada yang dapat dipakai dan ada dapat dipakai secara berulang-ulang sampai habisnya lama. Jadi alat pemuas kebutuhan manusia itu cuma dua. Apa itu? Dialah bernama
barang dan jasa. Ini alat pemuas kebutuhan manusia. Junaidi perlu empang. Buat apa? Buat miara ikan. Masa miara orang gitu kan? Ya ujungnya tetap orang-orang juga, misalkan buat anak istri suatu saat. Tapi tetap harus melalui empang ikannya itu. Gitu. Walaupun di rumah sebetulnya bisa, tapi ruang lingkupnya kecil. Hanya di ember saja, hanya kolam di rumah sedikit kecil. Kalau di empang, untuk usahanya jauh lebih besar. Itu contohnya alat pemuas kebutuhan. Selanjutnya, nilai ekonomi dan nilai kegunaan barang. Ekonomi dan nilai kegunaan barang. Ada kegunaan. Satu, kegunaan bentuk. Itu artinya apa? Barang itu punya nilai kegunaan karena bentuknya sesuai dengan kebutuhan. Contoh, bambu. Ya, bisa dibuat apa? Anyaman. Ada lagi yang lain apa lagi? Tanah liat. Bisa dibuat gerabah. Kedua, kegunaan tempat. Apa itu utility of place? Barang itu punya nilai yang tinggi kalau tempatnya tepat. Contoh, pasir dan batu. Ya. Ini di kota lebih berguna daripada di desa itu. Lebih bergunanya ya. Kegunaan waktu. Barang akan punya nilai ekonomi kalau digunakan pada waktu yang tepat. Contoh payung, ya untuk hujan, kalaupun panas ya bisa, tapi panas terik. Ini mau cuacanya adem pakai payung, kan ditanyakan itu. Nah, kegunaan kepemilikan, barang itu bisa bernilai ekonomi tinggi karena tepat pemiliknya. Junaidi bawa motor, ya jelas, wajar punya SIM juga. Kalau Junaidi punya motor tapi tidak punya SIM, itu membahayakan namanya. Kegunaan kepemilikan ini, sebuah barang itu bisa bernilai ekonomi yang tinggi kalau pemiliknya tepat. Jangan sampai anak SMP punya SIM, kan aneh. Atau anak SMA kelas 1 punya SIM, belum waktunya. Kegunaan mutu, barang punya nilai ekonomi lebih baik karena mutu dan kualitasnya. Contohnya tekstil alat modern yang lebih bermutu dan harganya lebih tinggi daripada hasil tenun biasa. Kegunaan unsur, barang punya nilai ekonomi tinggi karena unsur yang terkandung dalamnya. Contoh obat yang paten. Itu beda antara obat generik. Jangan sampai ketika dari dokter disuruh obat atau diberikan resep, tapi karena mahal nggak mau lah, maunya obat generik aja, obat warung. Obat warung 1.003. Itu nggak bisa. Semua ada kegunaannya. Selanjutnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. 1, production. Kedua, distribution. Ketiga, consumption. Konsumsi ya. Itu sudah paham pasti semuanya. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Kita masuknya kemana banyaknya? Konsumsi, distribusi, atau produksi? Konsumsi, karena konsumsi kita itu banyaknya, makanya terkenalnya itu orang Indonesia konsumerisme, budaya konsumerisme ya, budaya konsumerisme, kita tuh banyak mengkonsumsi gitu. Nah, tindakan ekonomi perbuatan pilihan. Singkat saja di sini, dalam tindakan ekonomi dimaksudkan agar kita bisa mengatur, mengendalikan sehingga pendapatan diterima dapat memenuhi semua kebutuhan. Jangan sampai uangnya 100.000, belanjanya 150.000. Yang ada nantinya apa? Ambiar nantinya. Nanti tiap hari utang, kelilit utang. Tidak boleh itu. Jangan sampai beli baju harganya 500.000 tapi gajinya 500.000. Ya makannya dari mana misal. Nah, pergulatan alternatif. Iya. Nggak makan, nanti makan baju aja. Jangan sampai beli mobil keren, gaya, mantep. Contohnya misalkan apa? Udin misalkan. Udin ini beli mobil, mobilnya nggak tanggung-tanggung misal. Halo. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Jangan lupa. Ya, kita lanjut. Jadi sampai mana tadi? Pendapatan ya.
perbuatan pilihan, dalam hal ini pendapatan itu adalah terbatas sehingga setiap orang tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa harus memikirkan kebutuhan mana yang harus diutamakan. Kita lanjut. Motif ekonomi itu apa sih? Keinginan, alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ya. Kenapa sih orang melakukan A, B, C dan D gitu. Satu, kebutuhan untuk capai kemakmuran. Jelas tujuannya satu. Wong Indonesia aja hadir ada di UUD 45 pembukaan alinea 4. Apa coba alinea 4? Kemudian daripada Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada di sana tujuan negara itu. Tujuan negara ada. Untuk apa? Mencapai kemakmuran, kesejahteraan. Itu manusia juga sama. Memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Nggak mungkin orang nggak mau kuliah itu tujuannya apa? Untuk mencapai kemakmuran suatu saat nanti. Karena ada. Iya, karena ada. Nggak mungkin kita masuk kuliah gayaan saja. Buat apa capek-capek? Kalau cuma kayak untuk gayaan aja nggak perlu masuk kuliah. Orang yang masuk kuliah itu untuk cari ilmu dengan harapan suatu waktu nanti derajatnya terangkat dengan ilmu kita. Kalau tujuan kuliah cari uang salah. Kenapa? Karena rezekimu diurus oleh Allah kalau agama Islam. Ya mohon maaf kalau yang ada non muslim. Tapi dalam agama Islam ada 3, jodoh, rezeki, maut. Jodoh rezeki maut itu memang diatur sudah di Lauhul Mahfudnya. Tidak usah dibingung-bingungin. Jodoh rezeki maut itu sudah ada yang mengatur. Wah, saya jomblo, masa udah umur 30 belum nikah misal. Masa udah umur 30 belum nikah? Nggak usah khawatir ya, biar saja usaha. Nanti juga usaha muncul, nanti hasilnya juga muncul. Jangan pesimis. Jodoh rezeki maut urusan nanti. Kalau kuliah dan lain-lain itu namanya merubah nasib, bukan merubah takdir. Beda. Artinya apa? Motif itu macam-macam, berbeda-beda. Tapi setidaknya motif itu yang utama adalah untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Seperti halnya orang kuliah. Bapak, Ibu, dan mahasiswa semuanya di sini kuliah tujuannya satu, untuk mencapai kemakmuran suatu saat nanti. Dengan harapan apa? Dengan harapan mendapat ilmu dalam perkuliahan, kemudian diangkat derajatnya setelah lulus. Diangkat derajatnya, yang namanya diangkat derajat sudah pasti bisa dikatakan dengan makmur atau sejahtera. Itu. Kedua, memperoleh penghargaan. Oh iya jelas, mohon maaf, bukan pamer, bukan apa-apa, sedikit sombong, salah, sedikit saja buat berbagi pengetahuan. Pak Fajin, iya betul, Pak Fajin tahun lalu juara anugerah konstitusi kedua di Indonesia di kementerian. Dapat penghargaan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang memang tidak terukur. Dengan mendapat, jadi di tingkat provinsi kita sudah, Bapak juara kemarin. Ini berbagi buat motivasi saja lah. Di tingkat provinsi kemarin Bapak juara anugerah konstitusi ke-1 tingkat provinsi Banten. Jadi Bapak final itu dari Tangerang, waktu 1, Bapak dari Kabupaten Serang, dari Tangerang 1, dan dari Kabupaten Rangkas Bitung 1. Kita final nih, 3-an. Alhamdulillah Bapak menang, jadi anugerah konstitusi dan mendapat juara pertama. Makanya di YouTube kan ada tuh foto yang di cover tuh, ada suka penghargaan itu ya, ada di situ. Nah, di situ memperoleh penghargaan. Apa penghargaannya? Sertifikat, pengakuan dari pemerintah bahwa kita sebagai pemenang, juara. Karena diakui kita dipercaya mewakili Banten di tingkat nasional. Ya, kita akan lomba yang lebih tinggi, tingkatnya nasional. Diikutkanlah Bapak dalam lomba tingkat nasional. Konstitusi 2019 itu. Di Kementerian Pendidikan ya, di Kementerian Kemdikbud. Di sana dilombakan, itu di Five Hotel di sana. Alhamdulillah Bapak menang walaupun cuma kedua gitu kan. Dari masing-masing provinsi ya ada. Jadi se-Indonesia setiap provinsi ada perwakilannya, satu provinsi satu juara kan. Diadulah di sana 34 provinsi ini. Alhamdulillah Bapak kedua dapat gitu kan. Ada penghargaan di sana. Apa ya, sertifikat lagi. Selain itu juga dapat uang. Tadi rezeki kata Bapak juga. Orang kalau tujuan kuliah cuma pengen cari uang,
susah ke depannya. Yang harus ditanamkan sebagai dasar itu adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kemakmuran atau kesejahteraan. Uang nanti bisa nyusul. Tadi Bapak contohkan, nggak mungkin Bapak dapat uang, dapat penghargaan tadi di lomba yang sudah Bapak juara di tingkat provinsi dan tingkat nasional walaupun kedua tadi. Nggak mungkin Bapak dapat uang kalau Bapak nggak juara. Dan Bapak nggak mungkin dapat juara ketika nggak punya ilmu. Harus perhatikan. Untuk dapat uang itu ya. Artinya apa? Artinya memperoleh penghargaan, motif ekonomi itu ya tadi untuk capai kemakmuran, capai penghargaan, memperoleh kekuasaan. Nah, yang ketiga memperoleh kekuasaan di sini. Kenapa ada memperoleh kekuasaan? Yang kita inginkan tadi bisa tercapai. Harapannya kan itu motif ekonomi itu. Mencapai atau memperoleh kekuasaan. Apa contohnya? Ketika Bapak sudah ditakdirkan juara tadi, dinobatkan sebagai juara, Bapak punya kekuasaan loh. Maaf, apa kekuasaan Bapak? Karena Bapak di sini sebagai anugerah konstitusi, karena Bapak penghargaan anugerah konstitusi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka Bapak punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Ketika ada lomba yang sama, Bapak juga berhak memberikan saran, masukan, pendapat, atau bahkan sebagai juri misalkan. Bapak punya kewenangan itu, aturnya kekuasaan itu. Kenapa? Karena dihasilkan dari usaha-usaha dalam bidang yang sama. Itu motif ekonominya itu jadi memperoleh kekuasaan, ya nggak apa-apa. Kemudian motif terakhir itu motif kemanusiaan, ya artinya untuk berbagi ilmu dan lain-lainnya kalau Bapak tadi contohkan. Mohon maaf ya, Bapak contohkannya Bapak sebagai motivasi saja bahwa keberhasilan, kemakmuran, kesejahteraan itu bisa dicapai dengan apa? Dengan ya usaha, ilmu khususnya. Makanya Bapak bicara tadi, ilmu itu akan meninggikan derajat manusia. Semakin tinggi ilmu seseorang, derajat itu semakin tinggi. Dan namanya derajat tidak hanya faktor uang melulu, tidak. Derajat itu tidak hanya bicara tentang uang saja, tapi tentang kesehatan, kenyamanan, kedamaian, itu derajat. Tapi biasanya derajat juga, uang juga masuk ke dalam unsur itu. Dia akan menyusul, kalau orang berilmu, uang tuh nyusul biasanya. Nyusul ilmu, percaya ke Bapak. Selanjutnya, prinsip ekonomi diartikan sebagai asas yang menjadikan dasar atau pegangan setiap melakukan kegiatan ekonomi. Ya, prinsipnya apa sih dalam ekonomi itu? Ada dua. Di awal kan Bapak tadi sudah sebutkan. Ada dua prinsip ekonomi yang utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Barang benda produksi itu harus ya efisien dan efektivitas. Jangan sampai pengeluarannya besar sehingga harganya juga besar. Susah, orang susah belinya. Kayak sepeda yang harga ratusan juta, yang beli itu paling gak orang-orang pengusaha saja. Iya. Contoh, mohon maaf Bapak sebutkan nama. Sepeda Brompton misalkan. Yang beli nggak mungkin Bapak, nggak mungkin. Karena Bapak berpikir puluhan kali kalau mau beli sepeda kayak gitu. Bapak hanya beli yang sepeda standar saja lah yang bisa dinaikin, bisa jalan-jalan kemana. Kalau mau ke gunung ya ke gunung misalkan. Gak mungkin sepeda-sepeda yang mahal. Walaupun kualitas memang beda gitu. Tapi kan unsur kebutuhannya tidak sama. Makanya harus efisien dan efektivitas itu tadi. Harus efektif dan efisien dan efektivitasnya jelas. Kemudian tujuan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Produksi tujuannya apa? Menekan biaya produksi, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan mutu, memperoleh laba. Nah ini, memperoleh laba, menjaga kelangsungan usaha. Ya harus. Distribusi, tujuannya apa? Menekan urusan dana. Ini harus ada dalam prinsip ekonomi. Menyalurkan barang kepada konsumen tepat waktu, memperoleh laba yang optimal, memperhatikan kelangsungan usaha. Ini harus dipenuhi. Konsumsi tujuannya apa? Mendapatkan barang konsumsi jenis dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan maksimal. Pemenuhan kebutuhan hidup intinya. Selanjutnya kegiatan produksi.
Bapak nggak akan jelaskan banyak. Produksi itu yang membuat sesuatu. Membuat sesuatu itu berarti tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi kebutuhan semua manusia yang ada di sekitarnya. Itu produksi, ya. Kemudian ada kegiatan belajar dua. Bentuk-bentuk badan usaha. Nah, satu ada perusahaan apa? Jenis perusahaan usahanya ada ekstraktif, ada agraris, ada industri, ada perdagangan, ada jasa. B. Perusahaan menurut tanggung jawab pemiliknya. Ada PO atau perusahaan perseorangan, ada firma, ada CV, komanditer atau persekutuan komanditer, ada PT. Ini beda-beda nih biar tahu. Beda tuh. PT sama CV saja beda ya. Orang tuh kadang-kadang menyamakan CV dan PT, beda jelas. Satu, sekali lagi Bapak ulangi, perseorangan, perusahaan perseorangan atau PO. Dua, firma. Firma itu persekutuan, gabungan ya. Jadi modalnya itu berbarengan lah, gabungan kemudian bergabung jadi satu. Makanya di sini dijelaskan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, namanya itu bareng-bareng. Kemudian CV, CV itu apa? Persekutuan firma. Persekutuan firma itu orang yang punya sekutu hanya menyertakan modal saja. Dalamnya itu yang menyertakan sekutu hanya modal saja. Kemudian ada PT, PT itu kakaknya CV lah gitu ya. Ada badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan terpisah pula dari yang memiliki. Itu PT. Jauh lebih besar. Jenisnya apa saja? Ada PT terbuka, ada PT tertutup, ada PT kosong, ada PT perseorangan. Kemudian badan perlengkapan perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas. Biar tahu, PT itu organisasi sehingga PT harus memiliki alat perlengkapan yang punya wewenang untuk mengangkat, untuk bertindak atas PT itu sendiri. Ya, alat perlengkapannya apa saja? Satu, ada rapat umum pemegang saham, ada pengurus atau direksi, ada dewan komisaris. Ini harus dibentuk oleh PT itu sendiri. Sama seperti organisasi. Harus ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada rakyatnya di dalamnya. Kalau tidak ada pengurus itu, sumber daya manusia tidak ada, tidak akan jalan, namanya juga organisasi. Pengertian perusahaan negara dan koperasi. Nah, di sini bedanya perusahaan negara dan koperasi. Apa sih perusahaan negara? Perusahaan negara itu perusahaan dalam bentuk apapun yang bergerak pada bidang apa saja sebagai besar modal, sebagian besar modal atau seluruhnya merupakan kekayaan milik negara. Contohnya apa kekayaan milik negara? Ada yang tahu tidak? Kemudian apa lagi? BUM. Ya, sebutkan ke Bapak BUMN contohnya apa saja. Ya, terus apa lagi? Slide. KAI itu apa? Oh, KAI kereta api. Iya, 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 iya betul. Ya, terus kalau koperasi atau dalam bahasa Inggris itu kooperatif ya, bersama gitu kan. Itu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, yang merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum koperasi sebagai anggota yang bekerja sama atas dasar sukarela dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup bersama, gitu, kebutuhan hidup apa barang dan jasa secara bersama-sama. Ada ketua koperasi, ada yang pengurus koperasi nggak di sini? Nggak ada, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Modal koperasi, modalnya itu ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Jenis koperasi itu ada produksi, konsumsi, dan jasa. Sementara tingkatan koperasi ada 4, primer, koperasi gabungan, dan koperasi primer, koperasi pusat, dan koperasi gabungan serta koperasi induk. Oke, kita lanjut.
Ya, di modul 7 ini balik lagi balik. Error terus. Ya, jangan dipikirin nanti Joro udah dapat sendiri. Ya, kita lihat konsep dasar sosiologi.